Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya hormati, saya banggakan dan saya kagumi. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, umur panjang, sehat walafiat, tetap bisa beribadah. Semoga dengan banyak bersyukur kita makin ditambah pula nikmat yang lainnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan ini kita peringati hari kelahirannya. Kita baca salawat untuknya. Kita banggakan, kita agungkan karena Muhammad Rasulullah datang, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita selamat dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad dihadirkan untuk membimbing kita, untuk menjadi guru mengarahkan kita supaya hidup ini benar-benar dinikmati. Ibu, hidup ini harus dinikmati. Allah takdirkan kita hidup, lahir dan mati. Antara lahir sampai mati kita tidak tahu, tetapi kita punya pilihan. Yang mau bahagia silakan cari bahagia, buat bahagia. Yang mau tidak bahagia berbuatlah sesukanya. Oleh sebab itu, karena semuanya ada bimbingan dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang hidup dimintai pertanggungjawabannya. Hidup takdir Allah, tapi menjalani hidup itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga tak satu orang pun yang akan lepas dari pertanyaan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetapi yang pasti, Allah jadikan kita hidup di dunia, dihadirkan di dunia ini. Allah tidak menghendaki kita bersusah payah, Allah tidak menghendaki kita menderita, Allah tidak menghendaki kita susah dan sengsara. Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang bahagia. Allah menghendaki kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Maka pilihan kita adalah bagaimana kita hidup bahagia. Oleh sebab itu mari kita nikmati hidup ini. Jadi hidup ini harus dinikmati. Bagaimana cara menikmati? Nanti kaji kita akan menjelaskan itu. Ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya bi khadafiriha." Siapa yang bangun dari tidur malam, berarti bangunnya subuh. Siapa yang bangun subuh, kan? Kemudian dia
di dalam keluarganya itu ada kedamaian, ketentraman. Dan dia disehatkan badannya. Dia ada rizki untuk beribadah hari itu, untuk hidup hari itu. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Maka orang yang memiliki 3 hal tersebut tadi itu sepertinya dunia di tangannya, dunia di bawah genggamannya. Artinya apa? Nikmat dunia itu ada padanya. Jadi kesehatan, keluarga yang aman, damai, tentram, dan punya bekal hidup, itu 3 modal pokok untuk menikmati hidup di dunia ini. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama, kita urai pertama. Yang pertama adalah kita awali dulu dari badan sehat. Kalau kita bangun pagi dalam keadaan sehat, ya kan? Maka kesana sampai sore nanti, insya Allah kita akan sehat selamanya. Maka ketika bangun pagi itu kita usahakan. Jangan ada pikiran yang neko-neko, yang enggak. Tatap masa depan. Hari ini saya akan menjadi orang yang bahagia. Jangan bangun tidur belum apa-apa sudah mikirin, aduh bagaimana ini pula anak, suami, beras mahal, cabai mahal, sayur mahal. Padahal nggak ada yang mahal sekarang ini. Tapi karena kita selalu berpikir yang enggak, di situ berarti kita mulai pagi hari memulai kehidupan dengan yang susah. Maka setelah bangun tidur, usahakan kita berbahagia, ciptakan suasana yang senang. Kan itu. Insya Allah hari itu ke depan nanti kita akan menjadi orang yang sehat. Jadi pertama, sehat badan. Kalau badan sehat, ibu-ibu, itu semuanya enak. Semuanya enak banget. Makan cuma sambal terasi juga enak. Makan cuma pakai sayur asem juga enak. Sayur bening juga enak. Tempe enak. Kan gitu. Itu badan sehat kuncinya. Kalau badan sehat itu enak. Maka syukuri ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya badan yang sehat. Yang pertama. Jadi kalau kita sudah punya badan sehat, itu artinya sepertiga kita sudah menikmati dunia. Yang kedua, keluarganya aman, damai, tentram, dan bahagia. Anak-anak baik, ya, suami baik, menantu baik, cucu baik. Ya, jangan sampai dalam keluarga itu ada cekcok, berantem, saling bertengkar. Itu akan menjauhkan rezeki. Hindari ibu. Jangan pagi-pagi belum apa-apa sudah nyap. Wah. Itu tandanya rumah itu tidak ada kedamaian dan tidak ada ketenangan. Maka ciptakan rumah kita ini adalah rumah yang menyenangkan, yang aman, yang damai. Di situ kita bersendau gurau, bercanda tawa, ya, saling kasih hadiah. Pokoknya ciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau itu bisa kita ciptakan, 2/3 dunia, kenikmatan dunia sudah ada di tangan kita. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Kita punya modal, punya biaya hidup setidaknya pada hari itu. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita cari caranya. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana, kan pertama tadi badannya sehat. Sehat itu ada sehat jasmani, ada sehat rohani.
sehat jasmani dan sehat ruhani. Bagaimana badan kita bisa sehat, bangun pagi bisa sehat badan fisik kita? Pertama, ya, makanan yang teratur dan terukur. Makan penting, Bu. Karena makanan itu yang membentuk energi kekuatan fisik kita, bisa mampu melawan virus yang masuk datang ke dalam diri kita dan bisa menyembuhkan kalau kita sakit. Makan yang teratur dan terukur. Maksudnya terukur apa? Jangan berlebih-lebihan. Jangan pagi makan, nanti jam 9 makan, jam 11 makan, jam 1 makan. Ya, makan terus malam makan lagi. Itu namanya hidup untuk makan. Nah, kalau makanan sudah tidak terkontrol, makanan sudah tidak terkontrol, maka itulah yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Ada kolesterol, asam urat. Ini udah kena asam urat nih begini udah. Kalau sudah kena itu, nikmat itu sudah berkurang. Ya, asam urat, darah, gula darah tinggi. Ah, itu sudah nggak nikmati hidup itu. Apa enaknya? Orang nggak boleh minum gula yang manis, kan gitu. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Suruh makan nasi yang udah basi. Itu kalau. Nah, itu karena makanan yang tak terkontrol. Gitu. Jadi ibu-ibu, ini penting. Kita tidak harus ngaji dalil-dalil. Nah, ini adalah modal hidup kita. Maka ibu-ibu perlu menyiapkan ya keluarga kita makanan-makanan. Tidak harus mahal. Untuk membuat makanan itu bergizi tidak harus mahal. Gitu. Jadi makanan yang teratur dan terukur. Sakit mah itu karena makanan nggak teratur, nggak terukur, kan itu. Sebagian besar makanan itu, ya penyakit itu muncul dari makanan. Jadi menjaga sehat itu dimulai dari mengatur pola makan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kalau ngantuk, tidur, gitu. Jangan paksakan diri. Di Indonesia ini ada undang-undangnya, orang kerja itu maksimal 8 jam. Ya, saudara silakan istirahat, jangan dipaksakan. Jadi istirahat yang cukup. Ketika kita bisa tidur, istirahat yang cukup, nyenyak, maka begitu bangun kita akan menjadi fresh dan segar. Maka kalau ibu-ibu badan nggak enak, pikiran kacau, segala macam, coba usahakan bisa tidur sejenak aja. Nanti sesudah tidur itu akan fresh, segar kembali. Makan yang cukup, yang teratur, istirahat yang cukup, gerakkan badan atau olahraga. Olahraga tidak harus pakai yang macam-macam. Ibu sambil nyapu juga olahraga itu pagi-pagi. Sapu jalan kiri kanan, yang udah bersin lagi juga apa-apa. Ngetong olahraga. Gitu. Kata ahli kesehatan, paling tidak dalam sehari itu kita berapa langkah gitu, 5.000 langkah. Itu bisa, itu kalau kita di rumah bergerak udah ada itu. Gitu. Jadi bergerak. Jangan habis makan tidur. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Itu fisik kita gampang kena penyakit. Yang keempat, tidak memaksakan dan mencari yang tidak ada. Kalau mau sehat, jangan memaksakan dan mencari yang tidak ada, karena itu akan memberatkan fisik kita. Mau makan aja yang ada di depan kita itu. Adanya apa? Tempe, makan tempe. Adanya apa? Tahu, makan tahu. Ada apa? Sayur, tahu, tempe. Itu sudah nikmat.
Jangan cari-cari yang lain yang nggak ada. Karena ketika kita mencari yang nggak ada itu sama dengan menyusahkan diri. Ibu-ibu, saya mau makan. Waduh, ini sudah ada tapi kesukaan saya yang nggak ada. Apa itu? Semur jengkol. Cari-cari itu. Di mana yang jual semur jengkol ya? Saking kepengennya, marah-marah sama istrinya. Kunci motor saya mana? Kunci motor saya mana? Semuanya berdoa, semuanya dia sendiri yang naruh, lupa tanya sama istrinya. Ya kan? Marah sana marah sini. Begitu sadar, oh ya Allah, ternyata kuncinya ada di kantong saya. Belum makan tuh masih cari. Udah ketemu di jalan, di jalan bahan kena baku. Sengsara kan? Waduh, tambal ban di mana ya? Harus nuntun lagi, cari tukang tambal ban. Kelar nambal ban, masih cari tempat toko, warung yang dituju, ternyata nggak jualan. Ya kan? Ternyata nggak jualan. Cari lagi, kasih unjuk yang sana. Pak, tadi ada tapi sekarang udah habis. Akhirnya apa? Balik lagi sengsara, sakit dia. Jadi jangan memaksakan diri yang tidak ada, nikmati yang ada. Itu kalau manusia. Kemudian bagaimana cara kita mengatur kesehatan mental kita? Tadi kan kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu makan yang teratur, ya dan terukur, istirahat yang cukup, badan digerakkan, dan tidak memaksakan diri mencari yang tidak ada. Namanya nggak ada, masa dicari. Untuk kesehatan fisik, yang pertama-tama hilangkan ketakutan. Ketakutan, Bu. Kita ini kebanyakannya dihinggapi rasa takut. Takut nggak bisa ini, takut ini. Takut ini. Kalau takut sudah menghinggapi dirinya, maka semuanya ditakuti. Takut ada hujan, waduh, takut nanti banjir. Panas, takut nanti kena matahari. Ada angin, takut kena angin. Takut ini. Suaminya nggak pulang-pulang, takut. Suaminya pulang telat, takut. Jadi ketakutan inilah yang mempengaruhi pikiran kita. Dan itu kalau terus bekerja di dalam pikiran bawah sadar kita, itu nanti akhirnya merembetnya menyerang fisik kita. Fisik kita menjadi fisik yang lemah. Kalau sudah lemah, maka virus flu saja yang mestinya sembuh bikin dia sakit berkepanjangan. Itu kalau fisik lemah. Jadi hilangkan ketakutan. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu wajar, ya kan? Seperti kita takut kena duri, itu sakit wajar. Takut kecoa, itu wajar. Takut apa lagi? Ular, itu wajar. Tapi kalau sudah takut berlebih-lebihan, itu yang tidak boleh. Maka salah satu ciri orang yang bahagia itu la khaufun alaihim, baginya tidak ada ketakutan, walahum yahzanun, dan baginya tidak ada kesedihan. Hindari rasa takut. Apapun yang kita hadapi, anggap saja biasa. Penyakit biasa. Orang jatuh biasa. Berdagang rugi biasa. Itu hal yang biasa. Ketakutan yang kita bawa terus-menerus, itu lama-lama nanti kita mengenal yang namanya trauma. Kalau sudah trauma, itu dokter tidak bisa menyembuhkan. Harus dibawa ke psikiater. Kalau psikiaternya ngerti, dia bisa menggunakan metode dengan tambahan ilmu agama,
Bisa. Tapi kalau hanya psikiater yang hanya mengandalkan ilmu saja, ujung-ujungnya hanya dikasih obat penenang. Kalau sudah obat penenang, nanti akan ketergantungan. Begitu rasanya ketakut, minum obat. Rasanya bahagia, tenang. Muncul lagi, minum obat lagi. Kalau sudah ketergantungan itu jadinya bahaya. Jadi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang biasa itu wajar, tapi sekilas, sesaat, sesudah itu sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan ketakutan. Yang kedua, hilangkan iri hati, hasad dan dendam. Iri hati itu apa? Kita tidak senang melihat orang lain berhasil. Kita tidak senang orang lain memiliki sesuatu. Maunya kita orang itu ada di bawah kita. Itu hasad. Kalau istilahnya guru saya, kereta yang menanjak lah kok dia yang ngos-ngosan. Gitu. Mobil naik kan tanjakan digaskan, tapi dia yang ngos-ngosan. Jadi ketika ada orang naik derajatnya, dia angkat jabatannya, dia yang ngap-ngapan. Ngapain kita harus iri? Itu rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari ayam yang bertelur lah kok dubur kita yang kepanasan. Ayamnya yang bertelur tapi kita yang kepanasan gitu. Itu hasud. Al-hasud la yasud. Orang yang iri dengki itu tidak akan pernah bisa naik derajatnya. Semestinya ibu-ibu ya, kalau kita melihat atau kawan kita, tetangga kita ada yang berhasil, kita ucapkan alhamdulillah, semoga diberkahi Allah. Semoga diberkahi Allah. Kalau keberkahan itu diberikan oleh Allah, nanti cepat atau lambat kita akan bisa mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Atau paling tidak nanti hatinya itu dibuka oleh Allah. Itu nikmat yang kamu dapatkan, ditolong tetangga-tetangga, bagi dan ikut ngerasain. Begitu. Jangan sampai kita punya iri. Dendam apalagi. Dendam itu yang kita dendami sudah tidur nyenyak, kita yang masih mikirin aja terus. Gak bisa tidur. Hilangkan. Ya. Berikutnya, hilangkan keakuan. Kebanyakan kita ibu-ibu ini ego kita. Aku merasa aku loh. Aku sudah begini kok masih dianggap gitu. Aku sudah begini, aku sudah bikin ini, aku sudah bikin ini. Nggak ada yang menghormati saya. Nah, keakuan ini walaupun kecil kadang-kadang kita anggap yang biasa, tapi ini berbahaya, akan menjadi bibit penyakit yang merusak diri kita. Betul? Kita ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dihargai orang, tapi tidak harus dengan menonjol-nonjolkan aku. Kebanyakan ibu-ibu ini di tetangga sono yang di sono Kebayoran tuh. Ya. Mau kondangan, hari ini kondangan di Cipadu harus baju baru, ganti baju baru. Besok kondangan di Larangan baru lagi, ganti lagi. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu melihat, wow. Kalau ada orang-orang begitu tuh, kita boleh menyenangkan dia. Jadi supaya senang ya, basa-basi nggak apa-apa. Waduh, bajunya bagus ya Bu ya. Itu sudah merupakan bangganya, senangnya luar biasa. Kalau ada kita pakai baju yang merasa paling berbeda dengan yang lain, terus kita memberikan apresiasi, Bu, bajunya cakep banget ya. Ini terus membesar gini. Terus langsung membesar.
bangganya. Yang model begitu itu sebetulnya nggak bagus, ya kan? Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang bilang, wow, sengsara itu, gua sudah pakai begini-begini kok nggak ada yang perhatiin saya, nggak ada yang nanya, ya? Itu banyak. Itu keakuan, keegoan kita. Kita ingin menonjol, menonjol, supaya orang merasa, wow, hebat. Gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan kita ada salah seorang sahabat kita, teman kita, saya rasa ada lah, walaupun di daerahnya Al-Madaniyah sini, kan gitu. Kita gembirakan saja, karena menggembirakan itu bagian dari sedekah. Idkhalus surur sedekah. Memberikan kegembiraan, menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Yang saya khawatirkan tadi, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan itu, yang akhirnya sakit sendiri. Jangan dibesarkan ego, keakuan kita. Karena keakuan inilah yang akan merusak diri kita. Semuanya aku. Bagianku mana? Ini aku mana? Akhirnya demi aku ini orang lain disingkirkan. Nah, orang-orang yang merusak, yang serakah, itulah keakuannya terlalu tinggi. Yang berikutnya, hilangkan kemarahan. Tahan marah. Marah, jangan dibiasakan marah-marah. Kan ajaran Rasulullah SAW, kalau kita marah, segera ambil air wudu. Kalau masih marah, duduk. Kalau masih marah, tiduran. Insya Allah dengan itu nanti kemarahan kita akan mereda. Marah itu adalah awal atau permulaan dari gila. Maka jangan sering marah-marah. Orang yang sering marah-marah itu cepat atau lambat terganggu jiwanya dan sakit. Nah, itu penyakit mental, penyakit rohani yang kalau sudah menjadi kebiasaan kita, ya kan? Tadi benci, dendam, iri hati, terlalu tinggi angan-angannya, rasa takut, ya kan? Egonya tinggi, harus aku, marah. Apalagi ada sesuatu yang ingin dicapai dan itu nggak kesampaian, terus menjadi angan-angan, terus akhirnya menjadi beban dalam pikiran bawah sadarnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sakit mental. Nah, kalau sudah sakit mental, dokter tidak sanggup ngobati. Rumah sakit paling dikasih obat tidur, suruh tidur, ditidurin. Akhirnya dibawa kemana? Ya cari pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif banyak sekali. Tempat kesana Mbah Suto, kesana Ustadz Anu, kesini Ustadz ini, kesana Ustadz Anu. Karena serangannya sebetulnya bukan setan itu serangannya ada di dalam otak bawah sadarnya. Ya, otak bawah sadar itulah yang sekarang bekerja dan membuat orang itu sakit. Karena fisiknya sudah terlalu lemah, maka yang terjadi kesadarannya hilang, timbul tenggelam, lalu ngomong sengomong-ngomongnya. Ibu, ada nggak yang model itu? Ada sengomong-ngomongnya. Kalau sudah sengomong-ngomongnya, itu yang diomongi adalah apa yang dia selama ini pikirkan. Itu. Nanti suatu saat ibu, kalau misalnya ada teman sakitnya mental nggak jelas,
suka ngomong-ngomong, tiba-tiba ngomong. Itu apa yang diomongkan telah muncul dari pikiran bawah sadarnya yang selama ini disimpan. Karena dulu benci, maka ketika tamu itu datang, ini orang datang ngapain? Pasti gitu dia. Saya tahu kamu begini. Ada orang datang lagi, oh saya tahu, ini orang punya setan gundul. Bukan setan yang itu, pikiran bawah sadarnya yang selama ini ya ada dalam dirinya, masuk dalam pikiran bawah sadar. Pikiran sadarnya hilang, maka yang muncul adalah pikiran-pikiran itu. Jadi orang menyatakan ini adalah kesetanan, diganggu atau dikirim apa sama orang lain. Bisa jadi dikirim sama orang, tapi sesungguhnya itu adalah yang terjadi adalah pikiran bawah sadarnya yang bekerja, di mana pikiran bawah sadar tadi itu dimulai dari ada rasa benci, rasa dendam, rasa tidak suka, rasa iri, ya kan? Rasa ketakutan, keakuannya tinggi, kemarahannya tinggi, sudah masuk dalam pikiran sadarnya. Nah, kalau sudah model bahwa kayak begini ini, pengobatannya adalah menggunakan pengobatan penyadaran diri. Sebetulnya gampang, bawa aja ke tukang hipnotis. Betul. Bawa aja ke hipnoterapi. Kan gitu. Bawa saja ke yang suka di TV itu ada si Uya Kuya. Siapa lagi? Corbuzier. Bisa itu. Kenapa? Karena itu nanti dia yang akan membersihkan pikiran bawah sadarnya, menghilangkan apa yang selama ini dia benci, apa yang selama ini dia takutkan, apa yang selama ini dia marah-marahkan, dan segala sesuatunya tadi.